4.000 tentara Israel tewas hanya dalam 2 hari. Brigade Alexandroni, kebanggaan militer Tel Aviv, lenyap dari peta pertempuran. Dunia bertanya-tanya, bagaimana pasukan yang disebut tak terkalahkan bisa hancur secepat ini? Dunia internasional benar-benar dikejutkan oleh laporan terbaru dari perbatasan Lebanon. Sebuah kabar yang seakan mustahil dipercaya, namun faktanya sudah menyebar luas di berbagai media global. Brigade Alexandroni, salah satu unit infanteri paling bergengsi milik Angkatan Pertahanan Israel, hancur total dalam sebuah serangan besar-besaran yang dilakukan oleh Hizbullah dengan dukungan langsung dari Iran. Kabar ini bukan hanya soal jatuhnya sebuah unit militer, melainkan simbol besar yang runtuh di hadapan dunia. Menurut laporan awal, jumlah korban jiwa mencapai lebih dari 4.000 tentara Israel. Angka yang mencengangkan, karena sepanjang sejarah modern, Israel belum pernah kehilangan pasukan dalam jumlah sebesar itu. Hanya dalam satu operasi militer. Bagi banyak pengamat, ini adalah pukulan paling telak yang dialami Tel Aviv sejak Perang Yom Kippur tahun ke-1973. Namun ada perbedaan yang mencolok. Pada masa lalu Israel masih mampu bangkit dan membalikkan keadaan. Sedangkan, kali ini situasinya jauh lebih kompleks dan berbahaya. Brigade Alexandroni bukan unit sembarangan. Sejak perang tahun 1948, nama Alexandroni selalu melekat dalam sejarah berdirinya negara Israel. Unit ini sering digambarkan sebagai wajah tangguh IDF di darat, pasukan yang ditempatkan di garis depan dalam berbagai operasi militer besar. Selama puluhan tahun, Alexandroni menjadi simbol kebanggaan, kehormatan, sekaligus propaganda kekuatan militer Israel di mata rakyatnya sendiri. Namun kini, dalam hitungan jam, semua itu runtuh. Serangan Hizbullah dan Iran bukanlah bentrokan sporadis atau aksi kejutan kecil seperti biasanya. Kali ini, serangan dirancang dengan perencanaan matang, eksekusi berlapis, dan koordinasi tingkat tinggi. Dimulai dari gempuran roket presisi, disusul dengan serangan drone kamikaze, hingga serangan darat dengan persenjataan berat yang membuat pertahanan Israel kewalahan. Iron Dome yang selama ini dieluk-elukan sebagai tameng langit Israel, bahkan dibuat lumpuh. Dalam kondisi itu, Alexandroni benar-benar kehilangan daya tahan. Kegagalan intelijen Israel menjadi sorotan besar. Bagaimana mungkin sebuah negara dengan sistem pengawasan satelit, jaringan mata-mata, dan teknologi canggih yang diakui dunia bisa kecolongan dalam skala sebesar ini? Pertanyaan itu kini menggema, tidak hanya di Israel, tetapi juga di panggung internasional. Bagi Tel Aviv, ini bukan sekadar kerugian militer, melainkan kehancuran moral, psikologis, dan simbolis. Kenyataan pahit pun tidak bisa ditutupi lagi. Alexandroni, yang selama ini dipandang sebagai benteng kokoh Israel, kini hanya tersisa puing-puing kendaraan terbakar, pos komando yang hancur, dan ribuan jenazah prajurit yang gagal dipulangkan hidup-hidup. Sejarah mencatat, dalam satu malam, mitos keperkasaan infanteri Israel runtuh bersama pasukan yang seharusnya menjadi kebanggaan bangsa itu. Serangan terhadap Brigade Alexandroni bukanlah pertempuran biasa. Dari kesaksian lapangan dan analisis militer, jelas terlihat bahwa operasi ini dirancang dengan perencanaan matang, serta koordinasi tingkat tinggi antara Hizbullah dan Iran. Serangan dimulai pada dini hari, saat sebagian besar pasukan Israel masih dalam kondisi lengah. Dalam sekejap, langit utara Israel berubah menjadi hujan api ketika ribuan roket presisi ditembakkan dari Lebanon Selatan. Gelombang roket itu datang dari berbagai titik, membuat sistem pertahanan Iron Dome bekerja di luar batas kemampuannya. Iron Dome yang selama ini menjadi kebanggaan Israel ternyata kewalahan. Satu demi satu, roket berhasil menembus pertahanan udara, menghantam posisi-posisi vital di garis depan Alexandroni. Gudang amunisi meledak, pos pengintaian hancur, bahkan sebagian kendaraan lapis baja terbakar sebelum sempat digerakkan. Situasi ini baru awal dari mimpi buruk yang lebih besar. Ketika pasukan Alexandroni sibuk mencari perlindungan dari gempuran roket, gelombang drone bunuh diri Iran mulai masuk ke wilayah Israel. Drone-drone itu bergerak rendah, menghindari radar, dan menghantam target-target strategis, pusat logistik, stasiun komunikasi, hingga pos komando utama Alexandroni.
Dalam hitungan menit, jalur komunikasi internal brigade terputus. Komandan tidak lagi bisa memberi instruksi jelas, sementara pasukan di lapangan terjebak dalam kepanikan. Beberapa jam setelah itu, tahap kedua operasi diluncurkan. Pasukan Hizbullah yang sudah bersiap sejak lama mulai bergerak maju ke garis depan. Dengan persenjataan modern, mereka membawa rudal anti-tank canggih dan artileri jarak menengah. Sementara itu, unit pasukan khusus yang dilatih langsung oleh instruktur Iran melakukan infiltrasi darat, menembus titik-titik pertahanan Alexandroni yang dianggap paling lemah. Pertempuran jarak dekat pun tak terhindarkan. Saksi mata menggambarkan suasana yang sangat brutal. Banyak tentara Israel terjebak di bunker, tanpa komunikasi, tanpa dukungan udara, dan tanpa koordinasi. Mereka tidak tahu arah mana yang aman, karena serangan datang dari berbagai penjuru. Beberapa laporan bahkan menyebutkan bahwa sebagian pasukan Israel memilih mundur tanpa perlawanan, sementara sisanya berusaha bertahan dalam kepanikan. Kunci keberhasilan operasi ini terletak pada koordinasi. Hizbullah bergerak dari darat, melancarkan artileri dan serangan infanteri, sementara Iran memberikan dukungan dari udara dan elektronik. Serangan cyber serta jamming komunikasi membuat Alexandroni benar-benar kehilangan kontrol. Dalam waktu kurang dari 48 jam, unit yang selama puluhan tahun menjadi kebanggaan Israel itu runtuh. Rekaman yang beredar memperlihatkan tank Merkava terbakar di pinggir jalan, bunker hancur menjadi debu, dan bendera Israel ditinggalkan di medan perang. Semua itu menegaskan bahwa operasi ini bukan sekadar taktik pengacau, melainkan sebuah rencana penghancuran total yang dieksekusi dengan tingkat presisi luar biasa. Kehancuran Brigade Alexandroni seketika menjadi guncangan terbesar bagi Israel dalam beberapa dekade terakhir. Dari total sekitar 6.000 personel yang ditempatkan di garis depan, lebih dari 4.000 dinyatakan tewas atau hilang. Sisanya tercerai-berai tanpa koordinasi yang jelas. Sebagian kecil memilih mundur. Bahkan ada yang menyerah. Angka ini bukan hanya statistik militer, melainkan luka mendalam bagi sebuah bangsa yang selalu mengandalkan narasi ketangguhan tentaranya. Di Tel Aviv, kabar tentang jatuhnya Alexandroni membuat suasana politik mendidih. Kabinet keamanan segera menggelar rapat darurat hingga larut malam. Perdana Menteri berada di bawah tekanan luar biasa, baik dari oposisi politik maupun sekutu koalisinya sendiri. Oposisi menuding pemerintah lalai membaca eskalasi ancaman di perbatasan utara. Sementara publik menuntut jawaban mengapa anggaran pertahanan yang begitu besar gagal mencegah bencana ini. Media Israel pun penuh dengan kritik pedas. Surat kabar berhaluan kanan menyebutnya sebagai bencana nasional yang mengancam eksistensi negara. Sementara media berhaluan liberal lebih keras lagi, menyoroti bagaimana sistem pertahanan yang selama ini dibanggakan ternyata rapuh. Salah satu editorial menulis dengan nada getir, "Iron Dome mungkin mampu menahan roket, tapi tidak bisa menahan kepanikan para prajurit di garis depan." Kalimat itu viral, menggambarkan betapa runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap militernya sendiri. Di jalanan, protes kecil mulai bermunculan. Warga berteriak menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah, serta pimpinan militer. Banyak yang mempertanyakan bagaimana unit sekuat Alexandroni bisa dihancurkan begitu cepat. Bagi sebagian besar warga Israel, hilangnya ribuan nyawa tentara bukan hanya tragedi nasional, tetapi juga simbol bahwa mitos IDF tak terkalahkan hanyalah cerita lama yang kini dipatahkan di medan perang. Dampak psikologis di tubuh militer juga sangat terasa. Alexandroni bukan sekadar unit tempur, melainkan bagian dari sejarah berdirinya negara. Selama lebih dari 7 dekade, nama itu selalu disandingkan dengan keberanian dan pengorbanan. Kini, nama yang dulu menjadi kebanggaan berubah menjadi trauma kolektif. Banyak veteran perang yang menyebut peristiwa ini sebagai pukulan moral terberat sejak Perang Yom Kippur. Ketidakpercayaan antara pasukan dan pemerintah mulai tampak jelas. Narasi bahwa tentara Israel tidak pernah kalah runtuh begitu saja. Para analis memperingatkan, jika krisis moral ini dibiarkan, jurang perpecahan antara militer dan politikus sipil di Tel Aviv akan semakin dalam. Bagi Israel, kehilangan Alexandroni bukan sekadar kehilangan pasukan, melainkan kehilangan simbol yang selama ini menjadi fondasi keyakinan nasional.
Sementara Israel terjebak dalam krisis politik dan moral akibat hancurnya Brigade Alexandroni. Suasana di Lebanon dan Iran justru berbalik 180 derajat. Di Beirut, ribuan warga turun ke jalan, berkonvoi dengan mobil, menyalakan kembang api, dan meneriakkan yel-yel kemenangan. Mereka merayakan keberhasilan Hizbullah yang dianggap sebagai momen bersejarah. Bukti nyata bahwa dominasi militer Israel bisa dipatahkan. Bagi rakyat Lebanon, yang selama puluhan tahun hidup di bawah ancaman serangan udara Israel, peristiwa ini terasa seperti balasan atas penderitaan panjang yang mereka alami. Pemimpin Hizbullah, Hassan Nasrallah, dalam pidatonya dengan penuh percaya diri, menyebut kemenangan ini sebagai tonggak baru. Ia menegaskan bahwa keberhasilan menghancurkan Alexandroni bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari strategi panjang dan konsistensi perlawanan. Kata-katanya disambut sorakan meriah, bukan hanya di Lebanon, tetapi juga di berbagai belahan dunia Arab yang selama ini mendambakan bukti bahwa Israel bisa dipukul mundur. Di Teheran, suasana tak kalah meriah. Para pejabat tinggi militer dan politik Iran secara terbuka merayakan hasil operasi gabungan ini. Juru bicara Korps Garda Revolusi Islam bahkan menyebut bahwa Israel selama ini hanyalah makan kertas, yang mitosnya telah dikubur bersama 4.000 tentaranya. Media Iran menulis dengan nada satir, menegaskan bahwa jika Alexandroni adalah kebanggaan Israel, maka kini kebanggaan itu sudah lenyap di medan perang Lebanon. Namun di balik euforia tersebut, banyak yang menyadari bahwa kemenangan ini bisa membawa konsekuensi serius. Israel dikenal tidak tinggal diam ketika harga dirinya diinjak. Hampir pasti Tel Aviv akan merencanakan serangan balasan dalam skala besar. Pertanyaannya, seberapa jauh balasan itu akan meluas? Apakah hanya menyasar Hizbullah di Lebanon, ataukah akan melibatkan Iran langsung dalam konflik terbuka? Dunia internasional pun bereaksi dengan beragam nada. Amerika Serikat menyatakan dukungan penuh terhadap Israel, menegaskan bahwa keamanan Tel Aviv adalah prioritas utama. Meski begitu, di balik layar, para analis di Washington mulai khawatir posisi tawar Israel di Timur Tengah akan melemah drastis. Negara-negara Eropa menyerukan deeskalasi segera, takut konflik ini akan merembet menjadi perang regional yang lebih besar. Sebaliknya, di dunia Arab dan dunia Muslim, narasi yang berkembang justru penuh sorakan dan dukungan. Media di Irak, Suriah, dan Yaman memberitakan kemenangan Hizbullah dengan nada heroik. Bahkan di negara-negara yang biasanya netral, muncul keyakinan baru bahwa Israel bukan lagi kekuatan tak tersentuh. Editorial di salah satu surat kabar Timur Tengah menulis tajam, selama puluhan tahun, Israel menjadi bully di kawasan. Tapi kali ini, bully itulah yang pulang babak belur. Di markas besar PBB, Dewan Keamanan mengadakan rapat darurat. Mayoritas anggota menyerukan gencatan senjata. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa situasi jauh dari stabil. Israel diperkirakan akan menyiapkan operasi besar untuk membalas. Sementara Hizbullah dan Iran dengan lantang menyatakan kesiapan menghadapi skenario apapun. Kini jelas, kehancuran Brigade Alexandroni bukan hanya tragedi militer bagi Israel, melainkan titik balik besar bagi peta geopolitik Timur Tengah. Mitos ketangguhan IDF yang selama ini dianggap tak tergoyahkan, kini dipertanyakan. Dunia menyaksikan bagaimana kekuatan non-negara seperti Hizbullah dengan sokongan negara kuat seperti Iran mampu mengguncang dominasi Tel Aviv Timur Tengah berada di ambang perubahan besar. Kekalahan Alexandroni menandai akhir dari satu era dan awal dari babak baru, di mana keseimbangan kekuatan regional mulai bergeser. Pertanyaannya sekarang, apakah Israel mampu bangkit kembali, atau justru terjerumus ke dalam masa paling rapuh sepanjang sejarahnya?